Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ikhwani fillah, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan yang mulia ini. Kapanpun, dimanapun, Allah masih senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa melakukan ketaatan dan lain sebagainya, tentunya dalam hal yang baik, yang dengan itu kita termasuk hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah manusia yang terbaik yang pernah Allah lahirkan di muka bumi ini, yang diagung-agungkan oleh manusia yang beriman, yang diagungkan layaknya seorang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah juga mengagungkan Nabi Muhammad SAW, memuliakan beliau. Ikhwani fillah, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan kitab Tauhid Al-Muyassar, yang mana sebelumnya sudah dibahas tentang syirik besar, macam-macam syirik besar. Kita ulangi sedikit, yaitu ada 4 kemarin ya: syirik dalam berdoa, syirik dalam niat, keinginan, iradah, maksud, syirik dalam ketaatan, dan yang terakhir adalah syirik dalam cinta. Mana cinta itu adalah ibadah hati, bagaimana kecintaan kita itu berbuah pahala, karena itu bagian dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, amsilatu ala syirki akbar wa asghar, yaitu contoh-contoh dari syirik besar dan syirik kecil. Jadi yang sering kita hadapi dalam kenyataan, kadang-kadang kita tidak tahu itu bagian kesyirikan, sehingga kita tidak tahu, mudah-mudahan dimaafkan Allah. Tapi ada sebagian orang, dia tahu itu bagian kesyirikan tapi tetap dilaksanakan. Nah, ini yang berbahaya. Tapi yang penting adalah kita mengetahui yang contoh-contoh yang pemisalan yang terjadi di kenyataan ini, supaya kita tidak mengerjakannya. Al-amsilatu ala syirki akbar, yang pertama adalah contoh-contoh syirik besar. Yang alif, syirku akbar jali, syirik besar itu yang nyata ya, yang nyata. Contohnya apa? Az-zabhu li ghairillah, orang yang menyembelih sesuatu kepada selain Allah. Jadi kalau kita menyembelih itu adalah untuk Allah. Apalagi pada musim hari raya korban, Idul Adha, di mana seorang itu melakukan korban, menyembelih itu untuk Allah semata, untuk mengerjakan perintah Allah, dan tentunya ada untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi orang yang menyembelih kepada selain Allah, maka itu bagian dari syirik besar dan menyebabkan seorang terkeluar dari agama Allah Ta'ala. Di mana contoh dalam kenyataan apa? Ya, orang misalkan menyembelih untuk ada kita dengar menyembelih hewan untuk menjaga jembatan, penjaga jembatan. Ada yang sering di wilayah tertentu itu mereka menyembelih untuk jin-jin penunggu lautan ini, misalkan mempersembahkan kambing, kepala kerbau dan sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang syirik, karena mereka menyembelih kepada selain Allah. An-nazaru li ghairillah, mereka bernazar kepada selain Allah Ta'ala. Nah, ini misalkan ya, kalau bernazar itu misalkan saya kalau tembus ini saya akan menyembelih ini atau melakukan ini, yang mana tujuannya bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Jadi nazar itu bagian dari sesuatu yang wajib untuk ditunaikan, tapi kalau yang ditunaikan itu menyimpang dari kebenaran, bahkan mengandung kesyirikan, maka tidak boleh untuk dilaksanakan. Al-istighatsatu bi ghairillah, atau meminta tolong kepada selain Allah. Nah, ini yang dilakukan contoh orang-orang Syiah.
Mereka ketika ditimpa suatu bencana, mereka meminta kepada Husain, kepada Fatimah. Pernah lihat video orang-orang Syiah ketika di dalam pesawat, seharusnya seorang itu dalam kondisi cemas, was-was karena bahaya, seharusnya minta ya Allah, la ilaha illallah. Mereka apa yang mereka katakan? Ya Husain, ya Husain. Nah, ini kan meminta pertolongan kepada selain Allah. Ini bagian dari kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Wal'iyazubillah. Syirku akbar khafi yang samar-samar, ya, yang samar-samar. Tentu jelas nyata. Ini samar. Mislu syirkil munafiqina wa riyaihim. Semisal syiriknya orang munafik dan riyaihim, dan riak mereka. Jadi orang-orang munafik, mereka melakukan ibadah itu bukan karena Allah Ta'ala. Banyak faktor, karena mereka ingin menampakkan keislaman mereka, pada hati mereka itu tidak membenci Islam. Jadi munafik itu adalah menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan kekafiran. Itu orang munafik, ya. Jadi dan riyaihim, dan riak mereka. Jadi mereka melakukan ibadat pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang munafik melaksanakan ibadah bersama Nabi Muhammad SAW. Kan tetapi ibadah mereka tidak ada manfaatnya karena tidak ikhlas kepada Allah, karena hati mereka benci kepada Islam. Wa mithla khawfis sirri wa huwa khawfu ghairillahi fima la yuqaddiru alaihi illallah. Mereka takut terhadap keburukan, dan dia adalah takut kepada selain apa yang tidak mampu atasnya kecuali Allah Ta'ala. Jadi takut di sini ada dua, ada yang takut secara syar'i, ada yang takut secara tabi'i. Misalkan takut cicak, misalkan takutnya bukan karena takut nanti dibunuh sama cicak, tapi karena geli, misalkan takut sama ular, takut sama kalajengking, misalkan digigit nanti karena dia berbisa. Nah, ini takut secara tabi'i. Tapi takut secara syar'i dan membuat seseorang itu jatuh kepada syirik khafi, ya. Misalkan melewati kuburan, misimbah, melewati pohon, misimbah, permisi. Padahal di dalam Islam dituntun ketika kita melakukan singgah di suatu tempat, melewati suatu tempat, yang dibacalah doa-doa semisal a'udzubika limatillahi tamma min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kalimat-kalimat dari keburukan-keburukan ciptaanmu. Berdoa, bukan permisi mbah, permisi, penunggu ini, penunggu itu, tidak ada. Jadi ini perlu kita perhatikan. Kemudian amsilatu ala syirki asghar, contoh-contoh dari kesyirikan kecil, syirik kecil. Syirku asghar jali, syirik kecil yang nyata, ya, yang nyata. Al-halafu bi ghairillah, yaitu bersumpah kepada selain Allah. Jadi bersumpah kepada selain Allah ini syirik kecil yang nyata. Qaulu, ada ungkapan seorang masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan juga kehendak engkau. Jadi dia menggandengkan, seharusnya itu hanya perbuatan Allah, dia gandengkan bersama dengan perbuatan manusia. Kalau bukan karena si fulan, laulallahu wa fulanun, kalau bukan karena Allah dan karena engkau. Dan ini ada seorang sahabat di mengatakan seperti ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup masya Allah, laulallah, kalau bukan karena Allah, sudah cukup Allah saja. Jadi jangan digandengkan kepada selain Allah. Ini sangat berbahaya. Misalkan demi Allah, demi Rasulullah. Jadi Allah bersumpah kepada makhluknya itu boleh. Di dalam Al-Quran kita banyak jumpai. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Wal fajar, demi waktu fajar. Dan surat-surat lain yang di situ Allah bersumpah kepada makhluknya. Ingat, Allah bersumpah kepada makhluknya itu boleh. Tapi makhluk bersumpah kepada makhluk tidak boleh. Makhluk itu hanya boleh bersumpah
bersumpah kepada Allah, dan itu juga dilarang dalam Islam mempermudah-mudah bersumpah, ya, sedikit sumpah demi Allah. Apalagi orang yang ingin melariskan dagangannya, walaupun benar tapi jangan mempermudah bersumpah kepada selain Allah. Demi Allah ini bagus, demi Allah ini demi Allah, sikit-sikit demi Allah. Jadi jangan mempermudah-mudah bersumpah kepada Allah. Kemudian yang khafi yaitu yasirur riya atau tayyarah, yaitu orang melakukan riya dalam beribadah kepada Allah. Jadi dia enggak ikhlas seluruhnya, sembunyi dalam hatinya. Oh, dia sholat karena nanti enggak enak sama tetangga, enggak enak sama istri, sama mertua dan lain sebagainya. Jadi dia beribadah bukan karena niat sepenuhnya karena Allah, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi. Ini berbahaya. Tayyarah yaitu menganggap sial suatu hal, ya, apapun yang terjadi dianggap suatu ini sial nih, mobil rusak, ini sial. Jadi selalu menganggap sial sesuatu. Jadi ketika kita tidak menerima atau mendapat sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bersabar, kita introspeksi diri. Oh, mungkin ini salah saya, bukan menyalahkan keadaan, nggak sial sesuatu, apalagi menyalahkan makhluk Allah. Misalkan dia melakukan sesuatu, tiba-tiba ada angin kencang, angin sial ini. Nah, itu berbahaya. Hari ini hari sial dan lain sebagainya. Apalagi kita tahu ada yang menganggap nomor 13 itu adalah nomor sial. Makanya di beberapa tempat itu tidak ada nomor 13. Ada di hotel tertentu itu nggak ada nomor 13. Nah, ini kan sesuatu yang tidak boleh. Semua nomor-nomor itu baik, semua hal-hal yang ada diciptakan Allah itu baik, tidak ada sial di dalamnya. Yang ada itu adalah ketika seorang terjadi keburukan, maka dia kembalikan kepada dirinya, boleh jadi karena dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir, du'aun nafi'un lil wiqayah minasyirki, doa yang sangat bermanfaat untuk tameng dari kesyirikan. Jadi ketika satu hal yang paling penting bagi kita adalah untuk mendapatkan keikhlasan, untuk terhindar dari keburukan, mendapatkan kebaikan, tidak adalah berdoa kepada Allah, karena doa itu bagian dari ibadah kepada Allah Ta'ala. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Faqal, telah berkhutbah kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada suatu hari. Faqal, beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu hadzal syirk fa innahu akhfa min dabibin namli. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dari kesyirikan ini. Fa innahu akhfa, karena dia lebih samar, ya, lebih tersembunyi dari rayapan semut. Ada di hadis lain itu di kegelapan malam, ya. Jadi kesyirikan itu sesuatu yang samar. Kadang seorang itu nggak sadar dia telah melakukan kesyirikan. Maka Nabi peringatkan waspada. Ittaqu, bertakwa, tertakut bisa dari dari kesyirikan. Faqala lahu man sya'allahu, maka berkata kepada Nabi Muhammad SAW orang yang dikehendaki Allah. Di sini tidak dijelaskan siapa yang berkata. Ayyakula, lalu berkata, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabin namli ya Rasulullah. Maka bagaimana kami menjaganya dan dia lebih samar dari rayapan seekor nyamuk ya Rasulullah. Bagaimana kami bisa terjaga dari hal itu? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda,
qulu, maka katakan oleh kalian, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau atas apa yang kami mensyirikkan Engkau dengan sesuatu na'lamu, kami sementara kami mengetahuinya. Kami berlindung untuk melakukan kesyirikan. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami beristighfar kepada Allah terhadap apa yang kami tidak mengetahuinya. Jadi seseorang itu melakukan kesyirikan ada dua, ada kalanya dia mengetahui itu sebuah kesyirikan tapi dia lakukan, maka berlindung kepada Allah. Yang kedua, dia tidak mengetahui bahwa itu bagian dari kesyirikan, maka solusinya adalah belajar, mengetahui apa itu syirik, apa itu tauhid, dan lain sebagainya. Nah, inilah sebuah doa yang hendaknya selalu kita rutinkan agar kita terhindar dari sebuah peristiwa atau sebuah hal yang menghancurkan agama seorang. Itu adalah kesyirikan, di mana kita tahu sendiri kesyirikan adalah sesuatu yang hal yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, yang mana setiap manusia, seluruh manusia ketika dikumpulkan di akhirat nanti, mereka mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ampunan Allah. Tapi ketika seseorang melakukan kesyirikan dan dia mati dalam kesyirikan, tidak sempat bertaubat kepada Allah, maka sudah dipastikan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Walaupun dia melakukan ketaatan seumur hidupnya, ibarat jumlah persen dia melakukan 100% ketaatan kepada Allah, tapi dia melakukan kesyirikan sekali dan tidak bertaubat kepada Allah, maka tidak ada manfaatnya ibadah yang dia lakukan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu khaba'an manthura, di surah Al-Furqan ya. Maka wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami datangkan ibadah-ibadah mereka yang di dunia tadi, kami datangkan. Jadi orang melakukan syirikan, Allah tetap nampakkan ibadah-ibadah mereka di akhirat nanti. Tapi apa kata Allah? Faja'alna khaba'an manthura, kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Gak ada manfaatnya ibadah yang dilakukan. Karena apa? Karena dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka penting bagi kita untuk senantiasa waspada, untuk senantiasa belajar, mengetahui apa itu kesyirikan supaya kita mudah untuk menghindarinya. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaiannya, dan kita bisa sharing-sharing ya tentang ilmu tauhid, ilmu syirik, supaya kita lebih banyak lagi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.